Penghargaan sebenarnya setiap tahun tuh aku terima. Terakhir di 2019 itu majalah Her World kasih penghargaan itu ke 10 perempuan kreatif di Indonesia yang menginspirasi, kira-kira gitulah. Namanya Her World Woman of the Year 2019 gitu. Dan aku di bidang literasi. Dari kampus, paling nggak dari kampus dulu. Setelah kampus lu kemana lu? Aku jadi wartawan. Jadi wartawan. Wartawan pertama di Rakyat Merdeka, 5 tahun, habis itu di Reuters. Kalau aku diam kan juga nggak bagus juga dong. Maksudnya masa teman-teman di daerah berjuang sendirian. Jangan kebaikan itu hanya untuk mereka. Kenapa nggak kita ambil juga kebaikan itu gitu. Jadi ambil peran. Kita jadi jembatannya kah atau ambil peran sama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Cak Hamid di YouTube saya yang lumayan makin hari makin kece ini. Di depan saya kali ini kedatangan artis ternama yaitu Dian Sastro KW1. Sambut saja Nuri. Ya, kembaran. Jadi, ada tagarnya, tagline-nya kembaran Dian Sastro. Kembaran Dian Sastro. Karena belum ada di dunia ini di Indonesia ini yang mengakui secara terbuka. Kembaran Dian Sastro. Cuma Nuri Sibli. Gitu. Jadi kembaran Dian Sastro. Ngefans banget sama Dian Sastro. Asik. Dia perempuan cantik, pintar, cerdas, terus sosialnya bagus, terus juga punya orientasi baik terhadap perempuan. Kira-kira lu banget itu ya? Ya, aku pernah ketemu bareng sama dia waktu penghargaan aku sebagai penghargaan dari Femina, dari Aksa Mandiri, terus kita diskusi bareng. Waktu itu Hari Kartini, dia kan jadi Kartini ya, gitu. Jadi lumayan banyak tahu lah. Gitu. Jadi waktu itu penghargaan apa itu ininya namanya? Penghargaan sebenarnya setiap tahun tuh aku terima. Terakhir di 2019 itu majalah Her World kasih penghargaan itu ke 10 perempuan kreatif di Indonesia yang menginspirasi, kira-kira gitulah. Namanya Her World Woman of the Year 2019 gitu. Dan aku di bidang literasi. Jadi ada teman-teman yang lain itu di kegiatan sosial yang lain, kayak misalnya campaign soal tempe. Terus ada juga campaign bidang sosial yang lain. Terus aku di literasi gitu ya. Di literasi. Oh ya, lu yang di rumah baca apa namanya? Akar. Okay. Sebenarnya itu nama sebenarnya nggak terlalu penting namanya. Tapi bagaimana bisa membangun sebetulnya. Bangun anak-anak, membantu anak-anak di pinggiran, anak-anak di daerah. Itu sih yang aku kerjakan gitu. Sudah berapa lama lu? Lu serius banget sih. Apa sih? Seberapa lama? Lama banget. Jadi mulanya itu 2007 mulai pelan-pelan 1, 2, 3 anak yang aku ajak belajar mengenal aksara. Jadi mengenal baca tulis itu anak-anak pedalaman, anak-anak suku Baduy yang saat itu nggak tahu, gue merasa terilhami aja. Anak-anak Baduy ke depan itu akan menjadi seperti apa dalam konteks Indonesia yang maju gitu. Internet masuk misalnya, ada handphone, lalu masyarakat juga mulai datang ke sana sebagai wisatawan gitu kan. Mereka dianggap orang bodoh, mereka dianggap orang tidak terpelajar karena memang tidak sekolah gitu, orang terbelakang, akhirnya jadi objek-objek aja, cuma difoto-foto tapi nggak pernah ada dialog gitu. Lalu mungkin juga secara keekonomian juga kan bisa jadi ditipu-tipu gitu. Apa yang lu lakukan di sana? Ajak main mereka mulai mengenal aksara, huruf. Mereka kan punya nama tapi nggak tahu tuh bentuk huruf namanya dia. Lalu Baduy misalnya mereka juga nggak bisa menuliskan. Lalu bagaimana mereka bisa engage terhadap pengunjung misalnya ke wisata untuk menceritakan tentang Baduy itu sendiri, yang padahal pengunjung itu juga kan perlu informasi gitu. Nah, siapa kemudian yang bisa merawat budaya yang udah ada, tatanan hidup di Baduy itu kalau bukan anak-anak generasi mudanya kan gitu. Disitulah aku mulai 1, 2, 3 sampai 15 orang sampai 20 sampai banyak. Akhirnya rutin menjadi kegiatan rutin, jadi kayak hobi. Hobi datang ke sana, keluar masuk, terus belajar siang malam. Itu yang kemudian menjadi kelas. Lama-lama akhirnya kan terbentur kerjaan dan segala. Aku berpikir ini nggak bisa terus-terusan, tapi bisa dengan buku. Jadi aku meninggalkan buku ya. Nah dari buku itu dengan harapan mereka bisa terus belajar. Lalu kemudian dapat kesempatan keliling Indonesia, ketemu banyak teman-teman yang juga mau berkolaborasi merawat pustaka kecil itu gitu. Sederhana aja, pustakanya juga cuma di teras rumah. Tetapi yang paling penting adalah
kemauan teman-teman di daerah yang menyiapkan teras rumahnya, lalu juga mendampingi merawat itu gitu. Bahkan ada teman-teman yang keliling kampung bawa buku untuk bisa diakses gitu. Nah itu bertumbuh. Dan yang paling menarik gini, ketika ada anak-anak pulau misalnya yang mereka tadinya nggak punya buku-buku baru, bahkan nggak kenal juz alma kayak gitu-gitulah gitu. Tapi begitu kita fasilitasi, kehidupan mereka banyak sekali perubahan. Mereka mulai merawat pantai karena pulau ya, pulaunya mereka dari sampah plastik, lalu juga mereka lebih produktif, lebih kreatif kayak gitu-gitu. Jadi ini semua jalan hidup yang kupikir semua orang bisa mau mengerjakannya kalau kita mau gitu. Tapi jadi bukan tidak sesuatu banyak yang mau. mungkin. Jadi bukan sesuatu yang aneh sebenarnya gitu kan. Kalau punya Soalnya jalan lu yang lu tempuh itu ya jalan sepi. Ya bergerak di jalan sunyi itu menarik gitu. Sunyi. Karena apa? Ketika di masyarakat perkotaan teriak-teriak tadi soal BH, soal tempat duduk hangat jadi atur-atur. Sementara kita di daerah di kampung-kampung temen komunitas pemuda Kristen itu manggul-manggul Al-Quran, nyebrang laut, mengantarkan Al-Quran untuk teman-teman Muslim di pulau. Jadi aneh rasanya gitu negara ini kalau misalnya masih ada kelompok-kelompok yang perspektifnya kecil tadi gitu kan. Gitu. Jadi itu yang aku juga coba bagi ke teman-teman gitu. Dunia ini nggak sesempit itu gitu. Yang penting anak-anak pinggiran, anak-anak pegunungan, anak-anak di pantai, di pulau mendapatkan akses informasi yang baik. Itu yang gue upayakan. Oh, apa ya? Bingung ya nanya apa? Enggak. Gue cuman berpikir bagaimana apa yang kemudian membentuk Nuri sampai lari ke situ gitu. Karena setahu gue lo dulu aktivis, sama di kampus dulu biasa aja waktu itu, ya agak kritis dikit lah kita. Walaupun kemudian lu menjadi kayak sekarang Mentara Reformasi kan dari kampus, paling nggak dari kampus dulu. Setelah kampus lu kemana lo? Aku jadi wartawan. Jadi wartawan. Wartawan pertama di Rakyat Merdeka, 5 tahun, habis itu di Reuters. Ya. Itu dua. Ya itu jadi sekolah yang mahal juga setelah Ciputat, gitu kan. Betul. Kalau aku kan menggambarkan gini, akademik itu kan hanya sebuah wadah aja, sebuah medium untuk kita berproses sebenarnya gitu. Tetapi semakin kita berjalan jauh, semakin kita banyak ketemu manusia, itulah sekolah yang sesungguhnya. Jadi aku berpikir misalnya ada orang-orang itu kan kesukaannya ya udah ke pantai aja atau ke hutan misalnya. Aku memilih ketemu dengan manusia. Jadi jalan ke kampung-kampung adat, banyak bicara, banyak diskusi. Jadi menerjemahkan sesuatu yang menurut kita biasa tapi menurut mereka nggak biasa, penuh makna, penuh pesan, penuh filosofis, penuh cinta. Jadi dari situ membentuk karakter ya gitu. Jadi selain memang misalnya saya terinspirasi dari Abah gitu. Di tahun 60-an dia bersama brother ya, sama geng kakak-kakaknya itu bisa membangun sebuah pondok pesantren yang survive sampai hari ini gitu. Anak kiai ini punya santri. Enggak, itu kebetulan. Itu di zaman yang masih zaman 60-an loh gitu. Yang Islam tuh masih dalam bentuk perjuangan, apalagi belajar, apalagi pendidikan gitu. Gue ngebayang ngeliat lu itu sekarang kok kayak ngeliat Sinta Nuriyah gitu ya. Nama gue Nuriyah memang. Nama gue Nuriyah. Yang gue bayang itu lu ngomongnya tuh Sinta Nuriyah, karena Sinta Nuriyah suka juga berkebaya. Iya, abah gue ngasih nama Nuriyah memang sebagai bentuk penghormatan sama Gus Dur. Oh gitu? Iya. Serius? Nama gue Nuriyah. Nama lengkapnya Nuriyah gitu. Shibli itu nama abah. Shibli itu kan salah satu filosof Sufi, salah satu nama Sufi kan, Shibli itu. Itu nama abah yang dilengketkan ke nama aku, jadinya lebih gampang Nuri Shibli gitu. Jadi gitu. Jadi kalau mau tanyain terinspirasi dari siapa? Abah aku yang paling dominan ya. Karena kita dari kecil udah terbiasa dengan lingkungan pendidikan yang kupikir gila. Dulu abahku di zaman yang semua aksesnya serba sulit bisa gitu loh. Bisa memfasilitasi orang-orang yang mau belajar agama, tuntunan pengetahuan gitu kan. Dari mana-mana datang, dari Lampung, dari Demak, dari Tangerang, dari apa gitu, dan mereka banyak yang jadi kiai sekarang punya pondok pesantren. Lu gitu. suka dibully nggak teman-teman dengan nggak pakai jilbab gitu-gitu? Biasa.
Biasa. Saya alumni Darun Najah, ya kan? Iya, Darun Di satu Najah, betul. angkatan. Pesantren Pesantren salah juga. satu terbesar juga. Aku santri di Darun Najah. Betul. Dibicarakan, dikucilkan gitu. Oh, dikucilkan. Biasa. Gua aja yang nerima ya. Enggak, jadi maksud gini, aku selalu mau bilang sama mereka, saya hidup tidak untuk memenuhi standar mereka. Saya punya keyakinan, saya punya pengetahuan, saya punya ilmu yang baik, saya terapkan pada kehidupan saya. Dan saya tidak dalam konteks untuk memenuhi keinginan mereka gitu. Tuh ketika gue bokeh, emang mereka yang kasih makan. Gitu aja. Jadi mereka gue, peduli. iya, aku bebal untuk diriku sendiri gitu. Yang paling penting kan saya sekarang punya tanggung jawab sama anak nih. Dengan caraku yang misalnya memvisualkan pakai kebaya supaya dia mengingat mami dulu, dia besar nanti mami pakai kebaya, dia mulai suka. Tapi jangan salah, nih dari bayi udah punya kebaya, udah punya tenun, banyak dia koleksi. Iya. Itu apa nggak pemaksaan? Iya, mengenalkan, Penyuntikan. mengenalkan. Toh pakaian di hari-hari biasa gitu. Gitu. Oke. Iya. Lu waktu itu kan juga aktivis ya? Aktivis. Kira-kira gitu sih. Kita aktivis dulu Forkot ya? Enggak ya? Iya. Di Forkot. Gue sempet sekali, 2 kali. Ya ikut itu Forkot. karena kan masanya di tahun itu. Masanya di tahun itu 98 terus ke 99 aku terus berada di jalanan sama teman-teman, tapi juga balik lagi aku punya prinsip gitu. Kuliah semuanya itu dibangun dengan kemauan, dengan kesadaran. Kalau misalnya terus ada di jalanan sama teman-teman dengan perjuangan-perjuangannya, aku pikir siapa yang akan menuntun aku ketika misalnya sudah lulus. Kalau nggak diri kita sendiri yang mendisiplinkan itu, maka gue harus lulus cepet selesai. Gue itu inget itu kita masih satu lintasan itu awal-awal semester 1. Abis itu udah dengan aktivitas masing-masing. Ketemu lagi lu udah kuliah, Gue udah kerja, udah nggak inget. Gue ketemu di bus waktu itu kalau nggak salah di Mayasari Bakti. Masa? Iya, lu udah pakai ID card Reuters. Anjrit. Di Reuters. Iya, gue masih di Humanika waktu itu. Masih di Jadi kampus. udah dunia aktivis ya. Di LSM, di Humanika bareng Bursa Sarnobi gitu-gitu. Lu udah jadi wartawan profesional di Reuters. Dan itu bahasa Inggris, bro. Iya, Gitu. bukan itunya sih. Aku punya kebanggaan sendiri. Satu-satunya mungkin alumni UIN. Iya, betul. Kayaknya iya, betul. Kantor berita asing. Berita asing, betul. Ya itu juga jadi sekolahku yang kesekian ya. Jadi Karena dulu itu dari zaman pesantren, dengaran gue Nederland, radio Nederland, Reuters, gitu-gitu kan untuk belajar bahasa Inggris, bahasa Belanda, gitu-gitu. jadi yang menarik sebenarnya gini. Kuliah di UIN-nya itu belajarnya studi agama-agama ya, belajar Buddha, belajar Kristen segala macam. Makanya aku cukup akrab dengan teman-teman di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta STJ yang mereka calon-calon pendeta kan gitu. Itu menarik menurutku gitu kan. Bagaimana lebih mendalami agama-agama yang lain sesama yang punya Tuhan. Lalu juga sisi yang lain kita belajar Hindu, belajar Buddha, belajar Konghucu kayak gitu-gitu. Jadi itu juga yang membentuk cara berpikir aku tentang keragaman, tentang beriman, tentang bertuhan, tentang beragama gitu. Jangan sempit banget lah gitu kan. Kita semua harus melakukan hal-hal yang baik, gitu aja gitu kan. Nah, dari situ, tetapi begitu ke dunia profesional, kita kan ditempa atau dituntut untuk menjalankan sebuah pekerjaan yang profesional, apapun bisa gitu. Begitu masuk ke dunia wartawan, pertama dulu politik nasional, begitu di Reuters ekonomi. Oh, dari Sarjana agama, sarjana agama, terus ngomongin capital market, capex, ngomongin net interest margin, ngomongin result, ngomongin semua laporan keuangan, perbankan, inflasi segala macam. Iya. Ngomongin saham gitu, itu belajarnya dari mana gue gitu kan? Ya semuanya learning di jalanan gitu. Jadi makanya aku bilang semua tahapan-tahapan itu menjadi sekolahnya tersendiri gitu. Ketika di Reuters mereka punya ruang belajar sendiri, begitu masuk fase ke Reuters juga aku menemukan ruang belajar sendiri. Ketika aku melakukan perjalanan juga menemukan sebuah pembelajaran sendiri sampai akhirnya membentuk sekarang gitu. Jadi fase-fase itulah yang kemudian rentetan-rentetan itu yang kemudian menjadikan Nori seperti sekarang ini. Iya. Jadi orang yang bermanfaat aja, gitu sih sebenarnya. Dan semua orang bisa, jika mau. Dari kuliah agama, belajar agama, tapi aku sempat kerjaan di politik, di jalanan juga aktivis.
sempat di ini juga S2 komunikasi. Komunikasi. Ya. Komunikasi apa lu? Sempat. Kombis. Public relation. Public PR. Itu yang kemudian jadi pekerjaan gitu. Jadi konsultan. Oh sekarang apa aktivitasnya? Iya itu. Sekarang sih kalau ditanya aktivitas ngurusin anak. Iya. Tapi kalau secara profesional gitu kan, aku konsultan. Gitu, konsultan komunikasi atau boleh dibilang praktisi komunikasi. Gitu. Lah dunia wartawannya, jurnalisme, lu terakhir fotografer malah ya? Iya itu juga hobi. Jadi semuanya kan berkesinambungan. Ketika kita berada di jalanan, tapi memang ketertarikan terhadap foto itu juga udah ada ya, dari kecil juga suka gitu kan, tapi hanya soal kesempatan gitu. Ini kan waktu ngelihat fotonya dia masih tomboy, nggak pakai kebaya begini, beda jauh bro, beda jauh. Nanti ditampilin nama Asman, ngeri banget itu, serius. Foto apa? Yang foto dengan kamera banyak banget itu. Oh jangan jangan, itu foto iseng. Tomboy gila itu gitu, iseng, itu iseng. dengan kamera penuh gitu. Sama sebenarnya aku sama suami juga kalau lagi naik gunung ya baju-baju itu juga yang kita pakai gitu. Karena dari sebelum menikah lalu ketemu jodoh menikah, aku berusaha di setiap daerah dimanapun itu ke gunung, ke puncak gitu. Ngapain gitu. Kita semakin berusaha untuk mengenal kekayaan alam itu di situ. Bagaimana suami ngerti nggak kalau itu? Oh ngerti dong. Ngerti dong. Kok sambil ngelirik gitu? Ngerti gitu. Ngerti dong. Jangan bilang dia aktivis kalau nggak ngerti. Dia juga. Oh dia aktivis juga ya? Ya dia juga orang gerakan gitu. Jadi ya harus paham. Yang paling penting dipahami adalah apa yang kulakukan adalah untuk kebaikan-kebaikan. Nggak ada rasanya aku punya cita-cita buat jahatin orang, terus menggibah, terus misalnya menyakiti. Lu ngibah buat apaan? Menyakiti orang gitu, wasting time gitu. Jadi paling nggak aku berusaha selalu berelasi atau berhubungan dengan teman-teman di sekitar siapapun orangnya saat ini adalah ya ada hal-hal kebaikan tadi gitu. Kita bisa membantu misalnya ketika ada orang yang lagi fundraising, ketika misalnya dapat informasi ada janda-janda yang harus kita bantu, ada orang yang di desa misalnya lagi kekurangan air bersih, apa sih yang bisa kita lakukan? Belum lagi teriakan-teriakan teman-teman relawan di daerah-daerah kan, kakak ada buku tidak di Nias, ini lagi pada nunggu nih di Maumere, di Nias, terus banyak lah di daerah-daerah yang aku bilang ini gue nih siapa sih sebenarnya gitu kan. Kalau aku diam kan juga nggak bagus juga dong. Maksudnya masa teman-teman di daerah berjuang sendirian. Jangan kebaikan itu hanya untuk mereka. Kenapa nggak kita ambil juga kebaikan itu gitu. Jadi ambil peran. Kita jadi jembatannya kah atau ambil peran sama-sama. Jadi dekatlah dengan kebaikan-kebaikan itu, berbagi lah. Donasi buku masih berlanjut? Masih. Cuma kendalanya kan ongkos kirim ya. Betul. Jika ongkirnya yang gila bener sekarang itu. Iya. Jadi apalagi ke daerah tuh 1 kilo udah berapa berat buku, nggak worth it juga. Tapi kalau nggak kita bantu, nggak kita kirim, memang di sana fasilitasnya tidak ada gitu. Misalnya ada di satu kota Maumere saja Gramedia hanya 1 atau toko buku hanya 1. Nah, bagaimana di anak-anak yang di pulau-pulau, lalu ke desa-desa yang lain gitu kan, jauh banget lah gitu. Iya. Kalau nggak dengan serius. Makanya di tempat aku tuh lebih sebenarnya banyak juga buku-buku bekas, bukan buku baru gitu. Tapi dari yang bekas, dari yang sederhana, dari yang kecil itu aku selalu percaya pasti akan bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan gitu. Jadi makanya gue nggak ngerasa lelah atau misalnya capek untuk hal-hal kayak gini gitu kan. Jadi, nanti gue nyumbang juga deh buku dikit-dikit. Asik. Ada juga buku kumpulan dari teman kita. Ayu Arman itu penulis buku, biografi, macam saya juga punya koleksinya ya. Oke. Nanti saya kasih. Ya biar sinergis. Siap. Jadi selain itu apa aja aktivitasnya? Lu jualan juga ya? Aku. Jualan. Iya, jadi ada relawan-relawan di daerah yang memang kan juga habitatnya di situ gitu kan, madu misalnya. Madu ya, lu jual madu Tambora ya? Ya, jadi aku bantu pasarkan di sini. Terus kayak misalnya tenun. Kebetulan aku punya kedekatan hubungan baik dengan para penenun di Bajawa ya, di Kampung Bena. Di sana ada anak kecil, dia nenun, aku temuin itu di 2009. 3 tahun setengahan gitulah udah bisa nenun. Itu buat gue gila. Anak bayi nenun gitu kan. Dari situ punya hubungan yang berjalan, berkesinambungan. Aku perhatikan biaya pendidikannya segala macam. Sekarang kelas 2 SMP. Jadi semua hasil tenunnya dia itu aku bantu pasarkan gitu. Tambah pandemi selama 2 tahun ini, kampung itu yang sedianya jadi kampung wisata nggak boleh dikunjungin kan, ditutup.
Makanya mereka kalau udah selesai hubungin, kirim, baru aku pasarkan gitu. Jadi nggak bukan transaksi aku beli terus jual. Gue bukan pedagang, nggak bisa gitu. Jadi intinya bagaimana aku jadi jembatan gitu. Ya jembatan-jembatan buat teman-teman petani, pengrajin gitu sih. Nggak lelah ngurus begitu-begitu. Seru, justru gue banyak belajar. Belajar kesungguhan dari orang-orang di kampung, belajar kegigihan, belajar ketekunan, konsistensi gitu loh. Jadi belajar kesederhanaan udah pasti. Mereka dengan hidup yang seperti itu aja cukup. Tetapi hatinya itu lapang. Betul. Itu yang kita jarang jumpain dan gak ada bukunya gitu kan. Maksudnya secara ini. Tetapi dengan banyak komunikasi atau engage dengan orang-orang yang di pinggiran, di kampung-kampung adat, di situ sekolah buat aku gitu. Jadi termasuk kayak gue ke Baduy nih, bukan aku mengajarkan sebetulnya, tapi balik lagi aku belajar banyak dari mereka. Belajar kesederhanaan, belajar berbagi, belajar syukur, belajar bagaimana menghormati ciptaan Tuhan, ya dong. Alam mereka hormati betul, itu kan sebagai bentuk khidmatnya pada pencipta. Betul. Kita kan barbar. Betul, parah, hutan, yang ada rusak gitu kan. Iya, hutan dibabat habis, yang penting jadi duit gitu. Mereka punya tatanan. Tidak boleh tanam pohon ini pohon apa misalnya yang memang karena pohon itu punya potensi value gitu kan. Gue juga rupiah. Suka itu dilarang. Tanaman. Sekarang nanam-nanam. Bukan tanaman pot itu nanti gue tagih. Oh iya. Ini pohon. Gue punya utang ya. Jadi gimana caranya hutan itu tetap terawat, bagaimana bisa menghidupi masyarakat yang di sana tapi tanpa mengurangi ini gitu kan, merusak gitu intinya. Karena kalau misalnya mereka udah kenal uang, lalu ini gesekan-gesekannya kan juga akan berubah gitu. Nur, gue minta 3 kata deh. Introduce Nuri itu seperti apa? Apa ya? Menurut lu sendiri. Seandainya lu mempromot diri lu. To the point. Terus apa lagi ya? Ya itu udah 3 kata. To the point. Oh, iya. Sudah selesai. Iya, to the point. Aku bukan orang yang suka basa-basi. Terus mengolah kalimat-kalimat yang manis-manis gitu. Nggak bisa gitu. Ketika gue bilang enggak. Ketika gue bilang iya gitu, gue kerjakan gitu. Dan aku punya intuisi tersendiri ketika melakukan sesuatu ini. Feedbacknya tuh kayak gimana ya, akan balik ke kita kok gitu. Makanya gue percaya banget sama karma gitu. Segala sesuatu itu kalau kita lakukannya dengan ringan, dengan baik, pasti kebaikan itu akan datang dengan sendirinya ke kita gitu. Gitu aja sih filosofinya gitu. Jadi nggak perlu gue dengan banyak-banyak deretan dalil-dalil, buka kitab macam-macam gitu. Lakukan sesuatu yang mudah, ringan, bermanfaat. Bisa kok, semua orang bisa gitu. Makanya ketika bokeh nggak punya duit, gue have fun. Tiba-tiba ada aja yang traktir. Iya. Serius loh, bener. Jangan curhat di sini dong. Iya, asik aja. Jadi lama nggak ketemu, saya bilang ya udah kita ngobrol, kita narik ke podcast ini susahnya nggak tolong. Dari kemarin sejak dia update status yang keras banget tentang 3 bulan ya. 3 bulan yang lalu update status tentang selangkangan apa segala macam itu apa namanya? Apa jilbab juga? Holy outside, horny inside. Lu bilang begitu. Ini gue panggil nih, tapi nggak bisa. Jadi harus naktir makan dulu baru dari sini nih. Mesti ingat ya, horny inside, holy outside. Iya. Saya termasuk orang yang dobit. Ya itu kan makanya orang kok mempelajari agama kan lucu gitu loh. Semua tubuhnya harus ditutupin, tetapi orientasi pemikirannya kok horny aja gitu loh. Ya alasannya pasti syahwat lagi. Kalau bahasa lu selangkangan lagi. Emang agama cuma ngatur itu doang gitu loh. Gak berpikir berbangsa, bernegara, cari duit kan gitu. Iya. Gue undang nih. Ayo kita bisa makan. Itu pertemuan kemarin itu udah gue kangen banget sama lu. Thank you ya. Seru. Lo keren. Keren apa nih? Ini punya YouTube, aku gak punya. Ya ini sebetulnya media saya untuk silaturahmi. Alasan saya bisa ngajak
orang-orang keren kayak lu gitu biar gue terkatrol. Tapi jadi kalau gue asal liwairihi, jadi bukan lidatihi. Kalau lu kan asal lidatihi, jadi baik karena sebab dirinya. Kalau gue asal liwairihi, sebab teman-teman gue keren, jadi gue ikut keren. Iya, bisa jadi berdampak. Aku pun juga kadang-kadang begitu, merasa baik ketika berada membantu orang-orang baik tadi gitu. Yang sebenarnya kebaikan itu bukan datang dari aku pribadi, datang dari lingkungan, dari orang yang sedang kuhadapi, dari orang yang sedang aku bantu. Jadi sebenarnya kebaikan itu ada di orang yang kubantu gitu kan. Betul. Nah orang lihatnya kan aku, Nuri baik banget gitu ngurusin janda-janda gitu kan. Ngapain sih ribet banget ngurusin janda gitu. Ya aku bilang kita ini perempuan ya, aku perempuan, mamaku perempuan, anakku perempuan gitu kan. Tempat tumbuh, tempat hidup manusia di sini nih siapa sih kalau bukan perempuan gitu. Jadi bicara misalnya kayak pesan apa namanya Bung Karno sendiri kan juga begitu, jangan ngomongin merdeka kalau masih ada perempuan yang masih susah mensanitasi dirinya, masih berjuang untuk dirinya gitu. Jadi kita nih sebagai orang-orang yang dikasih kesempatan lah, paling enggak kesempatan dalam konteks apa misalnya berelasi apa namanya berjejaring, dimudahkan dengan teknologi, masa kita nggak bantu gitu. Nah kesadaran itu yang aku selalu bangunkan gitu. Jadi kenapa tidak kita membantu dari hal-hal yang sederhana tadi. Seneng banget loh ketika gue nganterin kantong kresek yang isinya cuma beras 3 kilo, ada gula, ada telur, ada makanan kecil yang lain, mie gitu kan. Nangis-nangis, cium tangan, segala macem gitu-gitu. Padahal berkah itu gue kan hanya kepanjangan tangan dari teman-teman yang lain. Betul. Nah itu aku selalu bilang doa mereka itu jangan salah loh. Betul. Mengalir dengan sendirinya. Betul. Kan Tuhan maha mendengar, maha mengetahui, ya nggak? Betul. Jadi kita nggak perlu repot-repot tuh berbahasa-basi dengan bahasa-bahasa Arab atau nggak bahasa apapun, bahasa nenek-nenek, bahasa apapun doakan. Betul. Gitu. Dan Tuhan maha mengerti. Gitu. Iya. Dan gue jadi jembatan aja sebetulnya. Betul. Gitu. Betul. Keren loh. Jadi teman-teman semua, ini dia temen gue Nuri. Jadi ini udah di ujung pembicaraan kita. Yang pasti pesan buat generasi muda sekarang apa? Banyaklah bertanya tentang sejarah bangsa ini ke orang-orang terdekat atau orang-orang yang ahli lebih baik lagi. Tetapi minimal ke ibu bapak bagaimana tentang budaya, tentang keragaman itu penting untuk diketahui karena kita bukan sedang bicara masa lalu, tapi konteksnya kita bagaimana menghormati keragaman, menghormati karya, menghormati apa-apa yang sudah menjadi tradisi gitu. Jadi jangan merasa muda dan mudah gitu, tetapi justru melupakan gitu. Jadi sebagai anak muda harus jauh lebih banyak pembelajaran. Malahan akan bagus kalau punya rasa tertantang untuk bagaimana menginovasi atau merawat sebuah tradisi itu ke dalam sebuah wadah yang lebih inovatif ya, lebih digital misalnya, lebih terjangkau, dibuat hal-hal yang baru gitu kan. Jadi sesuatu yang sudah menjadi tradisi itu bukan sesuatu yang oldies gitu, tapi bisa dikembangkan sebetulnya. Oke, good. Oke, teman-teman semua, itu tadi obrolan saya dengan Dian Sastro KW. Kembaran jangan KW ya, kembaran Dian Sastro ini. KW itu bahaya loh. Jadi Dian Sastro, kembaran Dian Sastro ini. Yang pasti gini, teman-teman yang baru gabung, monggo di subscribe. Yang pasti gini, saya tidak ngejar monetize dari YouTube ini. Jadi yang saya kejar adalah bagaimana Nuri ini hadir di podcast ini, kemudian menginspirasi teman-teman, mengambil hikmah bait per bait, detik per detik dari obrolan kita ini. Yang pasti dengan teman-teman subscribe, saya makin semangat gitu ya untuk menghadirkan Nuri yang lain. Yang pasti Nuri nggak boleh satu episode, harus rajin hadir di sini. Nanti. Jadi nggak apa-apa, ada obrolan khusus. Jadi saya ada dengan Indah gitu kan, obrolan ringan dengan Indah, dia mahasiswa UMJ dulu gitu, angkatan kita ke kelas ya. Ngobrolin hal-hal yang ringan. Kalau yang agak berat bisa dengan kamu nanti gitu. Dan karena butuh ya di Facebook ini, di YouTube ini ada alternatif lain, menu baru yang saya rasa kalau saya nyebutnya podcast saya ini adalah kalau musik jazz gitu ya, dan indie. Jadi nggak peduli terhadap dilihat atau dibayar oleh siapapun, tapi insya Allah saya akan berkarya untuk Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.